Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu alat peraga matematika, di mana alat peraga ini berkaitan dengan kelas 4, yakni tentang uh, perkalian. Nah, fungsi alat peraga ini yakni bisa kita gunakan sebagai perkalian, bisa juga kita gunakan untuk menentukan salah satu materi yang berada di kelas 4, khususnya pembelajaran matematika, yakni tentang pecahan senilai. Nah, alat peraga ini biasa kita sebut dengan uh, Magic Table, ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada pembahasannya. Oke. Nah, seperti apa tampilan Magic Table-nya? Seperti ini ya. Nah, ini saya katakan beri nama yakni tentang Magic Table. Nah, di Magic Table ini ya, berhubungan erat tentang perkalian, dan juga salah satunya adalah bisa kita menentukan pecahan yang senilai. Baik, untuk lebih jelasnya kita selesaikan dulu bagaimana caranya yang berhubungan dengan perkalian. Nah, ini ada contoh. Contohnya ini saya berikan hanya 3 nomor saja. Adapun uh, contoh-contoh yang lainnya nanti teman-teman atau adik-adik bisa kembangkan, ya. Nah, di sini sebelum kita masuk pada perkaliannya, saya ingin jelaskan bahwa untuk perkaliannya ini, perhatikan yang di sini adalah tanda sebelah kiri, ya, yang sudah diwarnai, yang warna kuning, yang ini sebelah kanannya, ya. Oke. Tujuannya adalah supaya nanti adik-adik bisa memahami bagaimana tekniknya atau caranya dalam perkalian. Jadi dalam Magic Table ini adik-adik walaupun tidak menghafal perkalian atau tidak dihafal perkalian, tapi dengan menggunakan ini maka adik-adik akan mudah untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan perkalian. Baiklah, kita masuk pada soal yang pertama. Ya, ini perhatikan 2 dikali 2 itu berapa? Nah, 2 dikali 2, jadi 2 yang di sebelah sini, ya. Saya pilih angka di sini 2, yang sebelah kiri ya. 2 ini. Oke. Kemudian 2 yang sebelahnya. Nah, saya pilih di tanda antara di sini, yaitu 2 yang ini. Bisa ya? Sehingga 2 dikali 2 itu berapa? Jadi tinggal kita perpanjang saja titiknya, maka mereka akan ketemu pada satu titik. Jadi seperti itu. Nah, ini 2, jadi kalau kita perpanjang, ini juga 2-nya kita perpanjang, maka akan bertemu pada satu titik, satu angka. Nah, titiknya atau angkanya itu angka apa? Jadi angka 4, yang ini. Bisa ya? Jadi 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi pertemuannya. Sehingga hasilnya adalah angka 4. Bisa ya? Oke. Baik, kita masuk pada contoh yang kedua. Ya, perhatikan baik-baik ya. Oke, untuk contoh yang kedua, nih 5 dikali 4. Ya, 5 dikali 4. Jadi 5-nya kita ambil sebelah sini, jadi angka 5 yang ini, ya. Kemudian 4-nya sebelah sini. Oke, jadi kita kali 5 dikali 4. Nah, jadi tinggal kita perpanjang lagi, ya. Ya, perpanjang lagi seperti ini. Ini kita kasih perpanjang ke sini, yang di atas juga kita perpanjang ke bawah. Jadi akan bertemu pada satu titik atau satu angka. Nah, angka yang pertemuannya itu adalah angka 20. Gitu ya. Sehingga perkalian 5 dikali 4 maka hasilnya adalah 20. Bisa ya? Ya, sangat mudah. Jadi hasilnya 5 kali 4 adalah 20. Jadi intinya di sini tinggal adik-adik perpanjang saja garisnya, ya.
dengan yang di atas juga, maka akan ketemu pada titik yang pertemuannya, maka itulah hasilnya. Oke, lanjut pada contoh yang ketiga. 8 dikali 7. Ya, 8 dikali 7. Jadi 8 kita ambil di sini lagi, ya. Kemudian 7-nya kita ambil di sini. Jadi kita perpanjang lagi, 8 dikali 7. 8 saya perpanjang ke sini, 7 juga saya perpanjang ke bawah, ya. Saya ulangi, 8 perpanjang ke sebelah kanan, 7-nya perpanjang ke bawah. Jadi seperti ini. Maka akan bertemu pada satu titik lagi. Ya, satu angka pertemuannya ini kalau saya perpanjang, yang di atas juga saya perpanjang, maka pas akan ketemu di titik yang 56 atau angka 56. Ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 8 dikali 7, maka hasilnya adalah 56. Gitu. Jadi begitu caranya ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Baik, itu untuk perkalian. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahan senilai? Nah, cara penentuannya. Oke, kita masuk ke pecahan senilai. Nah, pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Nah, yang dimaksudnya pecahan senilai ini adalah pecahan yang angkanya berbeda tapi nilainya sama. Itu pecahan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Ini. Tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3. 2/3. Jadi kita cek saja ini yang warna putihnya ya, yang saya berikan warna putih. Nah, itu memudahkan. Di 2/3. Jadi angka 2/3 yang ini. Ya. Pecahan yang senilai. Ya, yang sama. Nah, pecahan yang sama itu jadi tinggal adik-adik yang ini kan 2 dengan 3 ya, tinggal adik-adik geser saja ke sebelah kanan. Nah, geser ke sebelah kanan terus. Maka kalau kita geser 2/3, maka dia akan ke sini. Kalau kita geser ininya ya, tanda warna merahnya ini kalau kita geser, maka dia akan bertemu ke sini. Jadi 4/6 lagi. Sehingga pecahan senilai dari 2/3 itu adalah 4/6. Itu ya. Masih ada lagi. Ya, kalau kita geser lagi, maka akan ada lagi pecahannya. Nah, pecahan yang senilai dengan 2/3 apalagi kalau kita geser lagi satu angka lah atau 2 angka boleh. Di sini kita ambil satu angka lah. Nah, maka hasilnya pasti adalah 6/9 lagi. Ya. Kalau kita geser lagi 8/12, geser lagi 10/15 dan seterusnya. Jadi intinya di sini tinggal adik-adik geser. Ya, dari pertama yang di sini di soal kemudian geser satu kali, maka itulah hasilnya atau pecahan yang senilainya. Sehingga geser lagi itulah pecahan yang senilainya. Ya. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 yaitu 4/6 yang ini bisa juga 6/9, bisa juga 8/12 dan seterusnya. Jadi intinya di pecahan senilai adik-adik tinggal geser saja ya. Maka itulah hasilnya. Bisa ya? Oke, contoh yang kedua. Pecahan yang senilai dengan 5/6. Nah, 5/6 yang mana? Nah, yang ini. Ya, perhatikan 5/6 atau 5 dengan 6 ya. Jadi tinggal kita geser lagi, mana yang senilai? Ya, tinggal 5/6 ini. Ya, ini yang saya warna biru ini, tinggal geser lagi sebelahnya. Ya, kalau kita geser maka akan mendapatkan angka yang lain, yang baru. Nah, angka yang baru itulah yang sama nilainya dengan 5/6. Jadi berapa? Jadi adalah 10/12. Gitu ya. Sehingga hasilnya 5/6 senilai dengan 10/12. Nah, bisa juga kita geser lagi. Berapa? Nah, ini ya pecahan yang senilai 5/6 bisa juga 15/18. Jadi tinggal kita geser saja. Ya. Sehingga hasilnya 15/18. Dan masih banyak lagi hasil yang senilai dengan 5/6.
Jadi di sini hanya yang saya berikan contohnya hanya 2 angka saja mana yang termasuk pecahan senilai. Gitu ya. Nah, jadi demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika adik-adik belum jelas ya, teman-teman belum memahami, nanti diulang kembali materi yang saya sudah berikan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.